ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basyirun bil ibad amma ba'du. Sadatinal kiram yang dalam hormati sesepuh bini sepuh, bapak ibu sekalian yang dalam hormati, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, silaturahim, thalabul ilmi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita selalu Islam, iman Islam di hati kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, semakin lama masalah pandemi yang terjadi pada saat ini kayaknya semakin parah. Ya, semakin banyak yang terjangkit masalah virus ini. Makanya dalam awal mungkin beberapa bulan yang lalu sudah menyampaikan, monggo awak dhewe niku untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Siapa tahu seperti yang disampaikan oleh salah satu nabi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, yang beberapa bulan yang lalu dalam sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku menjawab pertanyaan dari Nabi Khidir alaihissalam, bahwasanya yakhruju minal abdi min adawat saqawa ila iwatis sa'adah, dari sesuatu yang membuat sesuatu yang kita dinas untuk kejadian yang jelek terhadap kita, menjadi min diwani sa'adah, menjadi perbuatan yang baik atau menjadi sesuatu yang baik terhadap awake dhewe, yaitu adalah yuktirus salatu wassalamu alaihi, yaitu orang yang memperbanyak maca selawat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini adalah salah satu obat bagi kita semua agar kita tidak terkena atau terjangkit dengan yang namanya virus ini. Bahkan pada saat ini juga di Jawa Tengah pun juga sudah ada yang zona hitam. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang cuma sekedar yang semula mungkin nggak kerasa, tahu-tahu sudah sesak langsung meninggal. Bahkan di Sleman, di Yogyakarta pun juga termasuk zona merah. Nah, mudah-mudahan kita semua ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Jangan sampai kita lepas bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah matur seperti itu saking cintanya kepada kita, kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu seberapa cinta Rasulullah kepada kita, kan? Kalau kita kaji cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang menjadi pertanyaan kita, seberapa cinta kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita sudah mengetahui cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wafat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau diampirin atau sudah dikunjungi oleh malaikat yang namanya malaikat Israel. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau nazak atau pertama sudah nyampe ke tenggorokan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direkam oleh Sayyidatuna Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terucap di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 3. Yang itu adalah yang pertama as-shalah. Awak dhewe niku kon jaga salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Fatimah, yaitu adalah an-nisa ittaqin nisa, yaitu menyebutkan seorang perempuan jagalah perempuan. Kemudian yang ketiga adalah ummati, yaitu adalah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umatnya
Sehingga Rasulullah sampai mau sakratul maut pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingat kepada umatnya. Nek awake dhewe ngapunten, awake dhewe mungkin sudah sakratul maut, sing dikeling malah dunya, mungkin anak ataupun yang lain-lain. Ini cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bahkan kelak tatkala sudah akhir, yaitu sudah terjadi kiamat, ya. Terjadi setelah terjadi kiamat, bahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, didatangin oleh malaikat Jibril. Jibril pun ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhbirni ya Jibril, coba beritahu kepada saya Jibril, mali indallahi minal karamah. Tatkala saya sudah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan apa yang akan saya dapat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jibril menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abwabas sama, sesungguhnya pintu-pintu langit niku dibuka, kata malaikat Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad futihat, sudah dibuka pintu-pintu langit. Kemudian wal malaikatu sufufan, dan malaikat niku sudah berbaris mau menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang doruna liruhi, mau menyambut ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah walaupun sudah dikabari seperti itu, Rasulullah tidak bangga. Rasulullah tidak ada kebanggaan seperti itu. Tapi Rasulullah ingat kepada umatnya, sehingga Rasulullah niku tanglet kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu kehormatan yang diberikan Allah kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan umatku? Rasul itu sampai nanya seperti itu kepada malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril menyampaikan, inni haramtul jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan surga, kata malaikat Jibril, ala syairil umam, kepada seluruh umat yang ada di dunia ini, hatta tadkhuluha ummatuka, sampai seluruh umatmu wahai Rasul itu benar-benar masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah mau sakratul maut masih ingat kepada umatnya. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hari penghabisan, setelah terjadi kiamat, maka orang yang akan dibangkitkan pertama kali sebelum Rasulullah itu adalah malaikat. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dibangkitkan setelah malaikat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah dibangkitkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampai bertanya kepada malaikat yang membawa atau membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bahwasanya engkau dibangkitkan pertama kali, kata malaikat Jibril, kepada muka bumi ini, dan engkau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berangkat. Dan begitu nyampe kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan kepada tempat yang semestinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada keanehan dalam hal tersebut, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa gelisah berada di surga, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasul, ya habibuna, ya habibi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasihku, kenapa engkau merasa cemas di dalam surga? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabb, saya merasa nggak enak berada di surga ini karena saya belum melihat umatku. Niku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diku punten surgane Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe wis mlebu ning surga, ya wis sing liyane luweh. Niku. Tapi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar cinta kepada umatnya. Bahkan di saat sudah mau sakratul maut, bukan anak yang ditanyain, bukan harta yang ditanyain, bukan anak turunnya yang ditanyain, tetapi adalah ummati. Lebih-lebih yang disebutkan di sana adalah an-nisa, seorang perempuan.
Niku cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari surga untuk mencari umatnya dan memberikan syafaat kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil berdoa, salib ummati, suruh menyelamatkan umat. Sambil berdoa seperti itu Rasulullah, tatkala umatnya itu juga sudah terjadi hari penghisapan. Mudah-mudahan cintanya Rasulullah kepada kita ini menyentuh hati kita sehingga kita mau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah sendiri sudah cintanya kepada umatnya seperti itu. Yang namanya cinta yaitu adalah sering menyebutkan nama orang yang dicintai. Bagaimana kita menyebut Rasulullah? Yaitu dengan cara bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, apalagi kita sebagai umat yang ada di akhir zaman seperti ini. Sanajan awake dhewe niku enten ten akhir zaman, sanajan awake dhewe niku boten pernah ngelihat wajahnya Rasulullah langsung, namun cinta kita itu harus kita tanamkan dalam hati kita agar kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari kembali kita ke awal tadi, bahwasanya Rasulullah juga berjanji bahwasanya orang bakal keluar yahruju minal abd, bahkan akan keluar dari seorang hambaku, min diwani saqawah ila diwani sa'adah, sesuatu yang dinas elek neng awake dhewe, min diwani sa'adah kemudian menjadi apik, ya. Mungkin awake dhewe dinas kening corona, kening virus, tapi karena berkat membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah membolak-balikkan, kemudian menjadi diwanis sa'adah, menjadi sembuh dan tidak terkena yang namanya virus. Orang yang cinta kepada Rasulullah yaitu adalah orang yang sering menyebut nama orang yang dicintai, yaitu dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu adalah cara cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah dengan menjaga warisan dari orang yang dicintai. Awak dewe mungkin cinta kepada orang tua kita, sudah secara otomatis awak dewe niku menjaga warisan dari orang tua kita. Ora mung ngedoli sing ono, ya. Napa warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah niku mboten gadah arta, mboten. Ya. Rasulullah niku miskin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang sering kali terucap, yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nek panjenengan pengen mengamalkan monggo. Rasulullah sering berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hidupkan saya dengan kemiskinan, wa tawaffani miskinan. Kemudian wa asyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin, dan besok kumpulkan saya dengan di yaumil qiyamah, kumpulkan saya dengan orang-orang miskin. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek panjenengan gelem monggo diamalke. Nek kula niku gelem tapi durung wayah. Niku doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ada 3, yang 2 disebutkan yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang harus kita jaga, yaitu Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya mau nggak mau kita juga harus Al-Quran itu kita jadikan imam. Jangan sampai Al-Quran itu yang manut kepada kita, tapi kita yang harus berpedoman kepada Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah As-Sunnah. Yang disebutkan dalam hadis-hadis, yaitu adalah kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita lakukan. Itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al ulama warathatul anbiya. Itu warisan juga termasuk al ulama, itu adalah warathatul anbiya, yaitu warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua
tergolong orang-orang yang bisa melakukan dan menjaga warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua para jamaah sekalian, mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kelak ataupun pada saatnya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan bersama beliaunya di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap COVID yang saat ini masih merambat. Dan mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan yang barokah sehingga bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah, diberikan hati yang selalu luas hatinya untuk selalu pengen untuk bisa hadir dalam majlis, karena siapa tahu dengan hadirnya kita pada majlis itu juga akan membuat corona hilang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bertawassul, mudah-mudahan wasilah ini bisa menyambut kita dan bisa membawa keberkahan kepada kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila al-kutubil maktumah bil Abbas Ahmad bin Muhammadin At-Tijani radhiyallahu anhu wa thumma ila hadrati abaina wa ummahatina zawjatina auladatina ustadina wa ustadikum masyayikhina wa masyayikhukum al-ahya minkum wal amwat, khususan pengarang kitab Syafi'i Najai Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Al-Qudari Syafina afanallahu bi'ahum wa ahmadil khalil marhum radhiyallahu anhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anzuru fi hadzal kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol alladzi utawi barang yadkhuru kang suci apa alladzi minan najasati saking pira-pira najis iku salasun telu al-khamru suci arak idza takhallalat nalikane dadi cukak apa arak binafsiha kelawan ora diwenehi arak wajiltul maitati lan kulit wajiltu lan kulit al maitati wajiltul maitati lan kulit batang ida jubi'ah nalikane disama apa lulang wama lan barang soroh kang dadi apa ma hayawanan iku hewan. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kemarin juga kita sudah membahas bab tayammum. Kemudian saat ini adalah alladzi yadkhuru minan najasah, sesuatu barang yang sebenarnya barang itu bukan najis tapi mutanajis, ya. Jadi barang niku aslinya bukan najis tapi dimutuk mutanajis, ya. Najis bisa mutanajis seperti al-khamru, homer itu kan najis. Namun idza takhallat bi nafsiha, tapi nek homer niku dinengke suwe-suwe kok dadi cukak, maka niku dadi halal.
ya. Tapi bukan yang dimaksud niku binafsiha niku boten dengan cara khamar itu diproses ya. Tapi nek diproses tetap haram. Ya. Tapi nek khamar niku kejadiane wis langsung kemudian jadi cuka dengan tersendirinya, maka itu tidak menjadi najis. Kayak cuka-cuka, makanya kadang ada yang nanya, kan ada yang bilang nek cuka niku dari khamar kan gitu. Haram boten niku boten najis ya. Niku yang pertama. Wajildul maitati. Kemudian di sini yang disebut lulang itu adalah kulit sebenarnya, ya. Wajildul maitati idza tubi'ah. Kulit niku najis boten? Boten. Tapi nek pun idza tubi'ah nek pun bisa disamat. Dikeringkan kemudian dijadikan mungkin kayak napa jenenge? Nah, beduk niku. Beduk napa biasanya jaket kulit niku. Itu disamak ya. Aslinya najis ya. Kayak hamar juga aslinya najis. Kemudian karena sudah menjadi cuka, ada proses yang bisa itu menjadi cuka, maka itu cuka itu bukan menjadi najis tapi sudah menjadi halal. Begitu pula wajildul maitati, begitu juga kaitan dengan kulit. Nek pun kulit disamak kemudian jadi beduk atau nggih boten najis. Niku. Kemudian wa ma syara hayawanan. Wa ma syara hayawanan niku napa nggih? Sesuatu nek on enten bangkai nggih. Enten bangkai kok mungkin ngeluarin set ya. Ngeluarin set atau biasanya buah nggih. Buah kok ngeluarin set. Awal najis, tapi nek niku saged dicuci ya, saged dicuci dibersihkan, maka barang niku boten najis. Ya, boten najis, tapi ojo dipangan. Ya. Makanya kan pernah dalam Baitul Matail pernah disebutkan bagaimana hukumnya di saat kita membuat jus, ya, membuat jus di dalam buah sing di jus niku kok anten sedaya halal boten. Ada yang menyampaikan halal karena memang kita ada di makfulah gitu. Buset, tapi tetap jijik kan gitu. Itu nek set. Tapi men awake dhewe ngerti. Dadi seumpamane kok sampai ono bangkai kemudian ngeluarin set, nah itu memang kemudian sudah dicuci kok sampai nyentuh mungkin barang yang suci di antara kita, sebenarnya itu sudah tidak najis. Jadi ada 3 alladzi yadkhuru, sesuatu yang bisa suci minan najasah dari barang najis. Yang pertama tadi yaitu adalah sucinya yaitu khamr. Khamr itu awalnya najis kemudian menjadi suci setelah menjadi cuka, ya. Kemudian kulit itu awalnya najis karena sudah disamak, entah itu menjadi beduk, entah itu menjadi barang apa namanya? jaket kulit dan yang lain-lain, maka itu menjadi suci, ya. Sama dengan nuksor hayawanan, menjadi suci yang awalnya najis tapi kalau itu sudah dibersihkan itu menjadi suci. Itu 3 yang diginikan. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki ku fasol. An-najasatu. Utawi pira-pira najis. Mughalladhatun. Suci najis mughalladhah. Muhaffafatun. Lan najis muhaffafah. Mutawassitatun. Lan najis mutawassitah. Al-mughalladhatu. Utawi najis mughalladhah. Najasatul kalbi. Iku najis asu. Wal khinziri. Lan celeng. Wa far'i. Lan ana salah suci wa far'i ahadihima. Lan anake salah suci ni asu lan celeng. Wal muhaffafatu. Utawi najis muhaffafah. Iku baulus sabiyyi. Uyuwe bocah lanang cilik. Alladzi
kang durung lam yat'am mangan sapa sobi ghairal laban ing liyane susu, air susu maksudnya ya. Walam yablugil haulain lan durung nyukupke sapa sobi al haulaini ing rong taun wal mutawassitatu utawi najis mutawassita sairun najasah iku sak liyane pira-pira najis, sakarine pira-pira najis. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, awak dhewe niku kadang-kala tatkala awak dhewe niku sudah berpakaian rapi, berpakaian yang dalam keadaan suci, mungkin sudah mau berangkat sholat, atau mungkin pakaian kita yang sering dipakai sholat itu kadang-kadang kita ada kekhawatiran kaitan dengan najis nih. Najis enggak barang yang tak pakai untuk sholat, karena enten barang najis tatkala juga kita sholat ataupun melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, itu mungkin tidak akan membuat sholat atau ibadah kita menjadi tidak sah ya. Niku sehingga ini diterangkan dalam kitab Safinatun Najah bahwasanya furud yang tadi adalah mughallad, ada beberapa najis yang disampaikan dalam kitab ini bahwasanya najis niku enten 3 ya. Najis yang pertama niku adalah najis mughalladah ya, mughalladah, kemudian muhaffafah, yang ketiga adalah mutawassitah. Sing disebut dengan najis mughalladah niku nggih niku nek awake dhewe niku kene kalbun anjing nggih ilere ataupun khinzir atau celeng. Juga keduanya wafar ya hadimah ataupun anak-anak asu lan celeng. Dan cara mensucikannya pun juga beda. Ya. Jadi ngapunten yang agak viral sekarang, kemudian walaupun di sini najis disebut, kemudian mughalladah ada yang disebutkan bahwasanya adalah ada celeng dan asu, kemudian kita tidak mengharamkan orang ngingu asu ya. Walaupun sekarang ada video-video viral yang menyampaikan orang muslim haram memelihara asu gitu kan, sehingga itu menjadi polemik bagi masyarakat umum. Tapi kita nggak usah ikut-ikut lah gitu. Yang penting kita sudah tahu hukumnya bahwasanya anjing dan khinzir itu termasuk najis mughalladah. Kemudian najis yang kedua yaitu adalah mukhaffafah, yang di sini disampaikan adalah baulus sabiyih, yaitu yang berupa gambar di sini adalah kencingnya baulus sabiyih, anak kecil alladzi lam yat'am. Jadi anak kecil itu dereng kemasukan panganan. Dereng kemasukan panganan gairil laban kecuali cuma air susu tok. Artinya napa dereng ditulang. Niku juga najis nggih. Tapi membersihkannya beda. Nanti enten cara-carane membersihkan, baik yang bagaimana sing asu ataupun dengan yang lain. Itu karena ada najis yang kadang-kadang onok barangnya ketok ya. Ketok barangnya kemudian ambune ya krasa, itu ada. Bahkan ada yang barang ini nggak kelihatan tapi baunya sudah kelihatan. Itu walam yablugil haulain, atau juga disampaikan belum sampai usia 2 tahun. Niku juga najis. Jadi ya seumpamane duwe cah cilik kok ngompol ngoten niku kan, niku cara membersihnya gimana caranya sebenarnya? Mungkin gawa cah cilik ning masjid ya. Gawa cah cilik ning masjid, nah kemudian dilalah isih usia sekian kok kemudian ngompol. Nggak awake dhewe niku nggak usah ngapunten, kemudian jikuk sak banyu sak opo langsung
boten ngaten niku carane nggih. Niku malah tekan ngendi-ngendi malah. Nggih. Niku malah boten ngaten niku carane. Nggih. Ana pemelih kok dilala pas ning tengah-tengah ngaten niku, malah ngendek-ngendeke banyu. Ada cara-caranya untuk bisa ini. Kemudian yang ketiga adalah wal mutawassithah, yaitu antarane mughalladhah dengan kaitan dengan muhaffafah. Napa niku yang nggih barang-barang sing ketok. Contoh mungkin kaya belek pite ataupun yang lain-lain, niku pun termasuk mutawassithah. Cara membersihkannya pun juga ada itu. Kita teruskan aja karena ini juga sudah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki iku fasal. Al-mughalladzatu. Utawi najis mughalladzah. Iku tadhuru. Suci apa mughalladzah? Bisab ighsalatin. Kelawan pitu pira-pira wasuhan ba'da izalati ing dalem sakwise ngilangi ainiha kahanane mughalladzah ihdahunna utawi salah suwijine pitu iku biturabi dicampuri kelawan lebu wal muhaffafatu utawi najis muhaffafah iku tadhuru dadi suci apa muhaffafah birassil ma'i kalawan nyiprati banyu alaiha ingatasi muhaffafah ma'al ghalabati ma'al ma'adil sertane bangetake wa izalati lan ngilangi ainiha kahanane muhaffafah wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah iku tanqasimu kebalike apa mutawassithah ala qismaini ing ngatasi rung tuman ainiyatin suwici apa bahasane iki suwici bangsa ain wa hukmiyatin lan kapindo bangsa hukum al ainiyatu utawi najis ainiyah allati iku kang tetap laha katuwe ainiyah launun utawi warna warihun lan ambu apa jenenge bau wa ta'mun lan rasa fala budda mongko wajib min izalati iku saking ngilangi launiha warnane ainiyah waraihiha lan ambune ainiyah wa ta'miha lan rasane ainiyah wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah allati la launa iku najis la launa kang ora ana warnane wala riha lan ora ana ambune wala ta'ma lan ora ana rasane yakfika kang nyukupi ing sira jaryul ma'i apa
mili meleni banyu alaiha ing ngatasi hukmiyah. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, tadi sudah disampaikan bahwasanya najis mughalladhah itu adalah meliputi kaitan dengan anjing dan babi. Kemudian yang kaitan dengan muhaffafah niku adalah kaitan dengan semacam kencing seorang bayi yang belum keasupan makanan namun masih air susu. Sehingga yang kemudian yang mutawassithah yaitu adalah barang yang sudah kelihatan, yaitu koyok mungkin telek. Al-mughalladhah sing jenenge najis yang kaitan dengan mungkin awake dhewe niku dijilat kali anjing ataupun yang lain-lain nggih. Cara mensucinane pripun? Cara mensucinane disebutkan tadkhuru bi syaqi ghasalatin. Nggih niku awake dhewe niku kudu bersuci bisa ghasalatin kalawan pitung siraman banyu. Pitung siraman banyu ba'da izalati ainiha. Seumpamane panjenengan kok dijilat ten iki nggih. Niku di sini izalati ainiha, bareng jilatan nek isi ana lendir niku diilangin piye nggih, diilangin dibersihin dia, mungkin dilap ataupun yang lain. Nah setelah itu, setelah rampung kemudian awake dhewe siram sampai 7 kali. Namun yang tendiki caranya ikhdahunna biturab. Jadi salah satu air itu dari cipratan yang ini niku dicampur dengan debu yang suci ya. Debu yang suci itu izalati ainiha ikhdahunna biturab. Niku. Kemudian kalau al-muhaffafah, nah sedangkan yang al-muhaffafah yang tadi saya sampaikan kaitan dengan najis anak kecil itu adalah tadkhuru birassil ma, ikut disucike apa muhaffafah kalawan nyiprati banyu alaiha ing atas ma'al ghalabati, kemudian dengan dibangetke umumane ini langsung dicipratke langsung ngaten iki langsung nggih. Niku wa izalati ainiha lan ngilangi kahanane muhaffafah. Artine selama disiram sampai ambune hilang. Sampai ambune hilang. Niku yang muhaffafah. Jadi enggak harus langsung dipel langsung kayak gitu, diciprati aja cukup, yang penting baunya hilang. Juga termasuk mungkin panjenengan pas gendong ininya kena gini disiram gini aja, yang penting baunya udah hilang nggak masalah. Nah niku. Itu kalau biasanya kan anak kecil mungkin orang tua kan gendong gitu. Kemudian wal mutawassithatu. Nah sedangkan mutawassithah yaitu tangqasimu yaitu ala ismain, itu ada masih ada pengertian karena ismi. Kalau yang mutawassithah niku kan barang ini tuh ketok nggih. Ya, barang yang ketok. Baik kalau di sini ainiyah barang yang secara hukum itu juga harus ada gininya. Ainiyahnya itu kelihatan oleh mata. Ya mungkin kayak telek ngaten niku, ya. Kayak telek ngaten niku. Maka yang disebut ainiyah di sini kata dalam kitab ini disebutkan yang disebut ainiyah di sini ada allati kang tetep kaduweane launun warihun wa ta'mun. Jadi mesti ono bau, ono ambune nggih, baunun warihun, kemudian ambune wa ta'mun rasanya juga ada. Iku fala budda min izalati launiha. Maka awake dhewe niku kudu dan wajib izalati launiha, ngilangin warnane atau wujudnya dari najis niku. Ngilangin itu niku warehiha wa timiha, dan juga ngilangin ambune juga sampai hilang wa ta'miha. Tapi nek dirasake enggak mungkin Pak Dikit. Ini dirasake enggak mungkin. Jadi umpamanya ana telek niku diguak riyen kemudian disiram kok isih ana ambune tetep disucen. Tapi mboten usah dirasani lah, mosok dirasain. Ngaten niku. Nggih. Wal hukmiyah secara hukum allati la launa wala riha. Tapi secara hukmiyah la launa wala riha, sing ora ana apa jenenge? Ora ana ambune, wala riha lan ora ana warnane, ora ana rasane, wala ta'malan ora ana rasane nggih. Kemudian yakfika niku cukup jaryul ma'i alaiha. Meleni
banyu. Mungkin jenengan ngerti nggih kaya cecak atau apa nggih. Cecak mungkin jenengan ngerti kecipratan apa jenengan wudu itu kan mungkin ada tempat wudu najis nggih. Kecipratan kemudian tempat niku jadi najis. Jenengan nggak usah langsung langsung digosok, jenengan cukup ngambil air di mana yang kecipratan itu disiram mawon. Jadi dalam keterangan seperti ini agar awak dhewe niku boten terlalu kolot, boten terlalu kolot. Begitu pula jenengan tatkala wudu mungkin, nggih. Tatkala panjenengan wudu, kemudian awak dhewe wudu, nggih, rampung wudu, tidak menutup kemungkinan, nggih. Kalau tempat itu suci, cipratannya aman. Jadi mutana, iya. Karena airnya mustakmal. Tapi nek biasanya nek wudu ngapunten ada keranten itu kan awak dhewe sekelilingnya boten ngerti enten najis napa boten. Sehingga panjenengan tatkala wudu kemudian cuci kakinya, setelah nyampe ke kaki rampung nek saged jenengan gawa banyu gayung untuk cuci kaki. Nah nek niku aman, nggih. Nek niku pun aman karena posisinya walaupun kecipratannya pun juga tidak najis lagi. Karena apa? Karena air yang mengalir itu juga sudah menjadi air yang mustakmal karena memang sudah air yang tidak najis itu. Yang dimaksud keran itu kan biasanya kan di sini tak ada keran. Kan sekelilingnya kita nggak tahu, belum menjaga kesuciannya. Tapi kalau di masjid-masjid sudah ada kesucian, menjaga kesucian. Nah, yang dimaksud dengan hukmiyah itu hampir sama dengan seperti itu. Adalah cipratan-cipratan seperti itu. Yang mungkin di sini kemarin kecipratan air apa yang mungkin dianggap najis ya kita tinggal nyiram aja, nggih. Jadi nggak usah terlalu apa ini namanya terlalu kolot lah, sehingga memvonis sesuatu itu dengan sangat berat karena memang itu sudah ada hukum-hukumnya yang harus kita ketahui. Makanya itu Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, itu penjelasan sedikit yang bisa dalam sampaikan masalah bab suci barang yang najis, nggih, yang menjadi barang suci, kemudian dari barang najis yang menjadi suci, kemudian kaitan dengan macam-macam najis baik dari muqalladah, mukhafafah ataupun mutawassithah. Mudah-mudahan dengan kita ketahui seperti ini cara wujudnya, kita lebih hati-hati sehingga kita menjaga kesucian kaitan dengan peribadatan kita. Kalau kita sudah tidak suci dalam peribadatan, baik itu baju ataupun apa yang kita pakai, maka kita pun juga merasa mang-mang lah, ya, was-was. Jangan-jangan sholat kita tidak sah gitu dengan kesucian itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, itu mungkin sedikit yang bisa dalam sampaikan, kurang lebihnya dalam mohon maaf. Dan mohon maaf sekali ini mungkin belum ada pertanyaan, gitu. Kita langsung tutup, soalnya terus terang acaranya double Pak, ya. Karena tepat jam 8 itu seharusnya sudah tepat waktu, harus sudah masuk di ini karena penandatanganan kaitan dengan tugas yang akan diberikan kepada beberapa personil, mungkin yang di Poitan ada juga gitu. Tapi mudah-mudahan saya tidak terlibat di dalamnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini berbarengan dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari yang namanya virus corona. Kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sakit beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita. Anak-anak kita menjadi anak yang bisa diharapkan, yaitu menjadi anak yang soleh solehah, yang bisa kita harapkan kelak tatkala kita sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi famfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa minal fitani. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya adalah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.